Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur selalu yang pertama kita sampaikan dan kita ucapkan. Puji dan syukur kepada Allah yang tak henti-hentinya memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita setiap hari, kepada kita dan kepada orang-orang yang kita sayangi. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Islam ini, memperjuangkan risalah Islam sehingga sampai kepada kita saat ini. Yang saya hormati Kepala Madrasah Min 1 Kota Luk Sumawe, yang saya hormati Dewan Guru Tendik, dan yang saya sayangi anak-anak kami semuanya. Hari ini kita memperingati hari Maulid, Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat ini tolong dihafal ya, ayat ini tolong dihafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu budi pekerti yang baik. Kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini asalnya yang paling perlu disampaikan adalah lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu intinya. Kemudian Allah kuatkan, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya benar-benar, sehingga ditambah kata kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak hanya dengan kata itu Allah kuatkan, Allah kuatkan lagi dengan qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan huruf la, sungguh. Nah, la itu artinya laqad artinya la, sungguh. Kalau la itu dibaca pendek, la itu artinya sungguh, benar-benar. Kalau la panjang, apa artinya? Tidak. Nah, kalau la panjang itu artinya tidak. Kalau la pendek artinya benar-benar. Nah, jadi yang azan ini yang putra, yang azan, kalau ketika kalian azan nanti jangan sampai kalian ucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kalian ucapkan la ilaha illallah, la itu artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. Aduh, udah bahaya itu. Bagaimana juga pengucapannya? La ilaha illallah. Nah, ketika kalian azan, la ilaha illallah. Ya, jangan la ilaha illallah, itu sudah salah dan bahaya. Jadi pengucapan itu salah sedikit sudah beda arti. Jadi apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah itu ada budi pekerti yang baik. Allah memberi pengakuan
memberi pengakuan ini. Di mana Allah beri pengakuan? Di dalam Al-Quran. Kalau kalian misalnya kalian ikut lomba, ketika kalian ikut lomba kalian dapat juara, dikasih sebuah pengakuan. Pakai apa? Pakai sertifikat bahwa kalian itu mampu. Pakai apa? Pakai sertifikat. Akhlak Rasulullah ini yang sangat baik ini, Allah kasih pengakuan di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci. Bukan dengan sertifikat biasa. Bukan. Al-Quran. Iya, anak-anak kami semuanya, ada sebuah kisah menarik bagaimana baiknya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Rasulullah sebelum beliau menjadi rasul. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur berapa tahun? Ya, mantap. Waktu Rasulullah masih muda, beliau sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, waktu itu sebuah kelompok rombongan di perjalanan, di antaranya adalah Zaid bin Harithah. Ada yang kenal dengan Zaid bin Harithah? Siapa Zaid bin Harithah? Iya, mantap. Sini lu. Ustaz kasih hadiah ini. Sini. Ini kasih hadiah ini. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini aja. Ma ismuka? Mantap, Mama Al-Fadhani. Buat jajan. Ya. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Zaid bin Harithah sedang dalam perjalanan dengan ibunya. Di tengah perjalanan rombongan beliau dirampok, sehingga Zaid bin Harithah ini diculik. Ketika sudah diculik, dijual. Hati-hati ini kalian yang pergi-pergi sendiri ini. Yang pergi-pergi sendiri jauh-jauh dari rumah, hati-hati diculik nanti sama orang jahat. Ya. Kalau mau pergi-pergi, bilang sama orang tua, minta izin. Oke? Nah, di tengah perjalanan Zaid bin Harithah diculik, sehingga beliau dijual ke kota Mekah. Alhamdulillah yang beli beliau ini Sayyidah Khadijah, beruntung beliau. Sayyidah Khadijah beli Zaid, kemudian beliau kasih buat Rasulullah agar ada yang membantu sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi belum jadi nabi, masih Muhammad bin Abdullah. Nah, sehingga waktu hari-hari pertama Zaid dengan Muhammad, beliau setiap hari nangis. Kenapa nangis? Ingat mamanya, ingat ayahnya, ingat keluarganya. Beliau sedih. Umur berapa waktu itu? Umur beliau sekitar 8 tahun. Kayak kalian lah, diculik, kemudian dijual ke orang lain. Nah, kemudian hari demi hari Zaid bin Harithah hidupnya sedih. Dengan siapa? Dengan Muhammad bin Abdullah. Tapi karena akhlak Muhammad bin Abdullah ini yang sangat baik, yang sangat penyayang, sehingga beliau sedikit demi sedikit jadi betah tinggal di rumah Muhammad bin Abdullah. Betah. Akhirnya tahun berganti tahun, jadi beliau jadi suka tinggal bersama Muhammad bin Abdullah. Bukan lagi sedih, jadi suka tinggal di situ. Sehingga datanglah suatu hari, datang ke kota Mekah 2 orang. Siapa orang itu? Yang satu ayah Zaid, yaitu Harithah. Yang satu ayah Zaid, yang kedua pamannya. Datang ke kota Mekah.
Apa yang mereka cari? Di mana rumah Muhammad bin Abdullah? Karena mereka tahu bahwa anak mereka ada di rumah Muhammad sebagai budak. Sehingga dicari sama orang, langsung tahu itu rumah Muhammad bin Abdullah. Datanglah mereka ke situ. Datang mereka ke rumah Muhammad. Mereka bertamu. Mereka bilang, wahai keluarga Bani Hashim, wahai keluarga Bani Abdul Muthalib, keluarga Anda adalah keluarga yang sangat terkenal, keluarga yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat pemurah. Kami datang ke sini untuk meminta keluarga kami, kalau memang mau dikasih, ya memang kami sudah tahu Anda adalah orang yang sangat mulia. Kalau memang perlu kami tebus, kami bayar, maka tinggal disebutkan berapa kami akan bayar keluarga kami. Rasulullah mulai curiga, ini siapa yang mereka minta ini? Kemudian Muhammad bin Abdullah bertanya kepada mereka berdua, apa maksud kalian? Coba bilang. Tinggal bilang ayahnya, wahai Muhammad, saya adalah Harisah, saya ayahnya Zaid, dan ini adalah adik saya, paman Zaid. Kami datang ke sini untuk menjemput anak kami. Zaid yang masih kecil, masih SD, mau dijemput sama orang tuanya. Kami mau jemput anak kami. Kalau memang mau dikasih langsung, ya terima kasih banyak. Tapi kalau memang harus kami bayar sebagai tebusan, ya tinggal disebutkan berapa kami bayar buat Anda. Dua pilihan. Kemudian Muhammad bin Abdullah bertanya balik, nggak ada solusi yang ketiga, nggak ada pilihan yang ketiga? Ada dua pilihan ya, kalau mau dikasih atau mau bayar. Muhammad bin Abdullah tawarkan pilihan ketiga. Nggak ada pilihan ketiga? Emang ada pilihan yang ketiga? Ada. Apa itu pilihan yang ketiga? Nabi Muhammad bilang, kita tanya sama dia. Kalau dia mau di sini, jangan paksa dia pulang. Tapi kalau dia mau pulang, silahkan, nggak apa-apa. Mendengar itu sebagai pilihan yang ketiga, langsung senang ayah dan paman Zaid. Oh, mantap, mantap. Nah, mantap, terima kasih kalau itu pilihan yang ketiga. Kemudian pulanglah Zaid ke rumah Muhammad bin Abdullah. Pulang main-main kayak kalian kan? Main-main, main bola, main sana, main sini kan? Pulang ke rumah. Datang sampai di rumah, yang ketika dia lihat ada ayahnya, betapa rindunya Zaid kepada ayahnya, langsung dipeluk ayahnya, langsung dipeluk pamannya, nangis Zaid, rindu sekali Zaid kepada keluarganya. Setelah nangis, kayak kalian nangis kan? Udah lama nggak jumpa sama orang tua, nangis kan? Kemudian ayah Zaid bilanglah, wahai Zaid, kami datang ke sini mau jemput. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan, wahai Zaid, ini ayah kamu, ini paman kamu. Mereka datang ke sini mau menjemput kamu. Saya bilang sama mereka, kalau kamu mau pulang ke rumah silahkan. Tapi kalau kamu mau tinggal sama saya terima kamu. Mendengar itu Zaid langsung nangis. Nangis Zaid. Nangis dan langsung Zaid peluk Nabi Muhammad. Peluk. Kuat. Apa yang dibilang Zaid? Saya nggak mau pisah dengan Anda. Saya nggak mau keluar dari rumah ini. Padahal yang jemput itu ayahnya, keluarganya. Saya nggak mau keluar dari rumah ini. Saya mau tetap di rumah ini.
Setelah kejadian itu, ayah sama pamannya langsung menangis. Yang diduga mereka ini bisa bawa pulang anaknya, bawa pulang ke kampung, ternyata anaknya lebih milih tinggal bersama Muhammad bin Abdullah. Setelah itu baru Muhammad bin Abdullah bawa Zaid pergi ke Ka'bah, dan di situ beliau umumkan, wahai semuanya, ini Zaid ini adalah anak saya. Zaid ini adalah anak saya. Makanya itu jadi anak angkat Nabi Muhammad. Zaid ini adalah anak saya. Dia akan mewarisi saya dan saya akan mewarisi dia. Sekarang namanya bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad. Ini sebelum beliau menjadi Nabi. Sebelum beliau menjadi Nabi, apa yang Zaid cari di rumah Nabi? Kekayaan gak ada, beliau hidup tidak mewah. Tapi apa? Karena budi pekerti Nabi yang sangat baik, sehingga Zaid lebih suka sama Nabi daripada sama orang tuanya. Gitu juga kalian, nak. Kalian harus lebih cinta sama Nabi daripada untuk orang tua kalian. Ya, kalau kalian masih lebih cinta buat orang tua daripada buat Nabi, itu kalian belum sempurna imannya, belum bagus. Kayak mana juga harus lebih cinta kepada Nabi. Apa yang dibilang sama Nabi, siap laksanakan. Ya, jadi itu anak-anak kami semuanya. Itulah bagaimana baiknya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti beliau ini harus kita teladani. Bagaimana budi pekerti Rasulullah? Beliau itu tidak pernah membuli orang. Ini yang sering-sering bully kawan ini, itu berarti tidak ikut budi pekerti Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah membuli kawan-kawan. Ini yang bully kawan itu, kalian percaya ada malaikat itu yang menulis kejahatan kalian? Ada malaikat apa namanya? Rakib dan Atid. Nah, apapun yang kalian lakukan dicatat. Oh, si fulan sudah bully kawannya ini. Walaupun guru-guru nggak lihat, walaupun ada orang lihat, tapi Allah maha melihat. Jadi kalian dalam setiap hari itu harus selalu ingat Allah. Ada ini malaikat yang selalu catat. Perbuatan baik kalian dicatat, perbuatan buruk kalian dicatat. Kalian kerjain kawan-kawan itu dicatat. Kalian lihat sampah ada di jalan, kemudian kalian ambil sampah itu, taruh ke dalam tong sampah, itu dapat pahala, dicatat. Oh, si fulan sudah buat suatu kebaikan hari ini, dicatat. Makanya selalu buat kebaikan dan selalu teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita itu selalu bisa meneladani Rasulullah? Satu pesan usana. Jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Kemanapun kalian main-main, ini yang putra, coba dengar yang putra. Nah, kalian main bola siang, main ke mana, ke paret misalnya, cari ikan. Kalau sudah azan, pergi salat. Kalau ada masjid, pergi masjid. Ada madrasah dekat kalian, pergi ke madrasah. Ada musala, pergi ke musala. Kotor baju, jangan main pakai baju kotor.
pakai celana pendek. Kalau meme jangan pakai celana pendek, ini udah besar-besar, ini mana ada lagi pakai celana pendek ini. Yang putri juga. Kalian lagi main-main di mana? Kalau sudah datang waktu salat, kalau sudah azan, salat dulu. Jangan main-main dulu, tapi salat dulu. Habis salat baru lanjutkan main-main lagi. Rasulullah ketika beliau sudah datang sakratul maut, sudah hampir meninggal beliau itu, beliau masih sempat berwasiat kepada umatnya apa? As-salah, as-salah. Jangan kalian tinggalkan salat itu, jangan kalian tinggalkan salat itu, wasiat Rasulullah. Padahal beliau sudah sakratul maut. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, jadi harus didirikan salat itu. Jangan pernah tinggalkan salat. Jadi 3 pesan sehari ini. Yang pertama apa? Jangan bully kawan. Oke. Yang pertama jangan bully kawan. Yang kedua jangan tinggalkan salat. Yang ketiga selalu teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya ingin semuanya berdiri semuanya. Putra putri semua berdiri. Ya, berdiri semuanya berdiri sebentar saja. Ayo yang belum berdiri, angkat tangannya. Saya berjanji tidak akan membuli kawan-kawan. Saya berjanji akan selalu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Iya, saya berjanji akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada yang coba ada yang masih hafal ayat yang Ustaz bacakan tadi? Coba tunjuk tangan. Ya. Jawab. Ada. Ya, jawab. Ayat yang Ustaz bacakan yang pertama tadi. Oke, apa? Iya, silakan maju ke depan. Ya, coba baca. Oh, kasih mic. Ya, di situ aja, nggak apa-apa. Ya, coba dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Iya, coba diartikan. Bisa? Oh, nggak bisa. Oh, apa? Apa artinya? Siapa yang bisa artinya? Nggak tahu, Pak. Yang bisa arti? Iya. Ya, bentar sini bentar dulu. Siapa yang bisa arti? Nah, coba arti. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini kasih hadiah ini. Hadiah, sini. Ya, mantap. Ya. Dan juga ya buat yang lain. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini, sehingga kita nanti di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.